praktek sholawat 10 kali. Yang simple, bisa dibaca siapapun dan kapanpun ya. Yang menstruasi baca nggak apa-apa. Tadi saya bilang kalau punya hajat, ya yang serius gitu loh. Jangan sambil sholawat, tapi tekun betul-betul memang untuk sholawat ini untuk hajat saya. Beda dengan yang kita sambil nyetir, beda ya. Sambil di kantor, beda. Yang ini khusus. Memang ada yang khusus. Ada yang nanya lagi, nah caranya nanti gimana? Waduh, perlu dipahami. Yang mau ngasih saya atau Allah? Allah. Kamu bisa tahu caranya Allah ngasih? Gak bisa. Nah, ini mulai menarik sekali. Sangat menarik. Bisnis pakai sholawat dan bisnis tanpa sholawat. Dampaknya apa? Bisnis kalau kita sholawatin pasti barokah. Barokah nggak usah dijelaskan lah. Barokah itu dirasakan. Nanti dirasakan saja ya, nggak usah dijelaskan. Dirasakan. Tapi coba sekarang kita lihat praktek menggapai hajat lewat sholawat. Gapai hajat lewat sholawat. Kalau orang sholawat tadi menjadi pusat perhatian malaikat, pusat perhatian anbiya wal mursalin, pusat perhatian ketumbuhan, pusat perhatian batu, pusat perhatian alam. Karena begitu dia sholawat, Allah sholawat sama dia, Allah ngasih rahmat. Allah ngasih rahmat itu berarti meja di sampingnya jadi rahmat. Karena kalau udah Allah ngasih rahmat, semua di sekitar kita ini jadi rahmat. Karena semua ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala jadi rahmat. Lah kalau udah semua ini bersama kita jadi rahmat, kemudian kita bilang, ya Allah aku pengen mobil itu. Ini yang bersama kita langsung ke mobil tadi. Alam ini akan membuat kita dengan izin Allah Ta'ala mendapatkan mobil tersebut. Kenapa? Rahmah. Yang kerja rahmah. Semuanya jadi mudah. Nah cuman masalahnya sekarang ini diajarin sholawat itu apa ya? Masa sih? Mana mungkin? Apa bisa? Oh iya. Praktekkan. Jangan teori. Praktekkan. Tapi ya sholawat. Maksudnya bagaimana? Sholawat itu seperti sholat. Seperti sholat. Adabnya seperti sholat. Orang sholat itu harus dalam keadaan suci, hadas kecil dan hadas besar. Maka kalau kita ini masih berhadas besar, junub ya mandi janabah dulu buat yang laki-laki. Nah, buat yang perempuan kalau menstruasi nggak jadi masalah kan, nggak bisa kalau mensnya suruh pergi nggak bisa. Itu permanen. Tapi kalau bukan menstruasi karena junub ya mandi janabah. Walaupun dalam keadaan junub boleh bersolawat, boleh. Bahkan dianjurkan jangan berzikir. Tapi kalau untuk menggapai hajat tadi loh, mau punya hajat pengen punya rumah, hajat pengen menikah dengan anak seseorang, hajat, ya jangan junub-junub sholawat untuk gapai hajat. Nggak pas, nggak serius kamu. Yang serius, mandi, bersih, wudu, ya pakaian yang berwarna putih, serba harum, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah Ta'ala kalau mau sholat pakai pakaian yang terbaik. Kita pakai yang terbaik, harum. Kalau posisinya bisa menghadap kiblat, artinya tidak lagi dalam perjalanan, tidak di kantor, tidak ini, posisinya di tempat yang memang betul untuk ibadah. Entah musola umum atau musola khusus di rumah kita, menghadap kiblat. Duduk dengan khusyuk, kemudian betul-betul menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Dalam hati, dalam pikiran, cinta kita hadirkan. Bayangkan Rasul ada di hadapan kita, kemudian kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau apapun sholawatnya. Sambil kita mengatakan, ya Allah berkat sholawat ini, ya Allah tolong hajatku yang satu itu wujudkan dengan mudah. Itu nanti insya Allah antum akan melihat sendiri, ajaibnya luar biasa. Ajib pokoknya. Silakan dipraktekkan. Makanya orang dulu ngajak praktek sholawat nariyah 4.444 kali. Kok banyak betul ya Bib. Bisa dikorting nggak Bib? Ada diskon nggak untuk nariyah ini? Boleh nggak diangsur? Ya saya selalu jawab, kalau kamu diskon nanti hajatnya juga didiskon. Kalau kamu angsur nanti hajatnya juga datangnya berangsur.
Yang punya semangat gitu loh. Untuk gaji 1 bulan suruh masuk tiap hari pagi sampai sore, dikasihnya baru nanti bulan depan itu aja dijalani. Ini bukan disuruh dari pagi sampai sore, duduk baca 4.444 kali. Kalau kamu udah terbiasa cepet itu akan cepat, sebentar, tapi hajatmu akan tercapai dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya lagi, "Bin, nah caranya nanti gimana?" Waduh, perlu dipahami. Yang mau ngasih saya atau Allah? Allah. Kamu bisa tahu caranya Allah ngasih? Gak bisa. Allah udah bilang, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa takwa sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Aku beri dia solusi. Wa yarzuqhu, dan aku akan beri dia rezeki min haitsu la yahtasib. Caranya surprise, dia nggak bakal tahu. Kalau bahasa kita, caranya itu nanti buat dia akan terkejut terus. Diperhitungkan begini, munculnya begini. Diperhitungkan begini, munculnya begini. Karena Allah bilang min haitsu la yahtasib. Nggak mungkin bisa kamu perkirakan dengan alat perkiraan model apapun. Kamu punya servernya Google untuk memastikan rezekimu dari Allah Ta'ala, nggak mungkin bisa. Karena Allah udah bilang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surprise. Jadi cukup kamu imani, kamu praktekkan, dan hidup dengan keyakinan seperti itu, jalani dengan nyaman. Nanti keajaiban akan belum. Ini yang ngomong bukan orang ahli teori, saya praktek. Ya, dan saya nggak perlu sampaikan hasil-hasil yang saya dapatkan dengan praktek. Ya, salah satunya kan hasilnya antum semua mau duduk dengerin saya. Ya, betul kan? Mau duduk dengerin saya. Berapa banyak orang-orang yang pinter, yang sekolah gelarnya tinggi-tinggi, seperti yang ada di hadapan saya. Beb Ali dulu? Hah? S1. Apa gelarnya? SE. Mas Riza? S2 tuh, maksudnya S2. Ya. S3 juga kan punya istri tuh? S3 kan S3 ya. Ini di depan saya nih. Saya lulusan SMA. Saya lulusan SMA, nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah. Tapi alhamdulillah, ngajar rektor, ngajar dosen. Kok bisa begitu? Rasanya sholawat. Bawa nih sholawat kemana-mana. Maka saya ajarkan. Jadi nggak usah pakai kebanyakan teori seperti motivator. Buktikan, nggak usah. Ini loh buktinya. Ini buktinya, tinggal kamu mau tiru nggak? Kalau kamu mau tiru nanti dapat hasil yang lebih. Kalau kamu lebih giat, ya, lebih ikhlas, kamu akan dapat hasil yang lebih. Akhirat pasti. Dunia, jangan nanya kamu. Ngikut itu sama orang yang ahli sholawat. Buktinya lihat tuh para habaib, para kiai yang ahli sholawat itu. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sekaf Solo tuh. Nah, coba lihat itu, rumahnya seperti apa. Urusan duit ya, bagaimana. Kemudian dicintai orang seperti apa. Habib Syekh itu apa dicintai orang gara-gara beliau tampan gitu. Nah, kalau tampan saya sama beliau ya udah lah ya. Nah, ya boleh ditaruh berjejer gitu Beb ya, berjejer nanti suruh ada finalis. Kira-kira iya. Gimana gitu, adu tampan kita berani. Tapi kalau adu sholawat saya mundur saya. Beliau sholawat jauh lebih banyak, ya jauh lebih hebat. Saya mundur. Tapi dicintai orang luar biasa. Habib Syekh, Masya Allah. Lihat aja orang, kok bisa begitu? Kenapa? Karena menyuarakan sholawat. Lain. Ya berbeda. Pokoknya praktek deh. Tidak usah kebanyakan teori. Ya, teori itu penting, tapi tidak usah kebanyakan. Perbanyak praktek. Praktek yang sederhana. Nah, sekarang masuk ilmu praktek. Dari tadi teori ya. Praktek yang sederhana. Enggak susah. Tadi lihat waktu saya duduk. Saya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Itu dipaksakan. Enggak kemudian jadi tiba-tiba otomatis ngomong gitu. Jadi ya saya paksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Saya paksakan. Karena dipaksakan berulang kali, lama-lama jadi kebiasaan.
Setelah terbiasa jadi otomatis. Dan saya sering terkejut ketika mesin otomatis itu berbicara. Jadi ketika saya duduk tiba-tiba kok la ilaha illallah Allahumma sholli alaihi, kaget. Kok lidah saya bergerak sendiri ya? Hati saya ngomong sendiri seperti ini ya. Kaget saya. Alhamdulillah. Tubuh saya sudah apa? Refleksnya begitu kan, alhamdulillah. Syukur nih. Ini hasil karena memaksakan diri. Nah kalau kita sudah terbiasa duduk bangun begitu, kira-kira satu hari sholawatnya berapa kali? Susah ngitungnya ya. Karena ya aktivitas manusia ini kan duduk, bangun, kecuali yang sakit. Yang sehat kan begitu, jalan, duduk, berdiri, itu begitu. Kemudian, yang simpel, sederhana lagi, kalau kita pagi hari dan sore hari, perintah dari Nabi Muhammad SAW, bersolawatlah kepadaku di pagi hari 10 kali, di sore hari 10 kali. Siapa yang pagi solawat 10 kali, sore solawat 10 kali, dia akan dapat syafaatku. Qala SAW. Dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Apa arti syafaat? Luas. Bahasa Indonesianya syafaat itu pembelaan. Pembelaan. Jadi kalau saya bilang saya mau syafaati dia, berarti saya akan bela dia apapun urusannya. Kalau urusannya dia mau beli mobil, ya saya akan bereskan sampai dia bisa beli mobil. Kalau urusannya dia mau kasih proposal ke satu bos, saya akan antarkan sampai cair proposalnya. Itu namanya saya bela dia. Jadi bayangkan yang bela bukan fulan dan fulan, tapi Nabi SAW menyatakan aku pembelanya. Aku pembelanya. Ya kalau udah dibela oleh Nabi Muhammad SAW, kira-kira malaikat berani nggak berhadapan? Dikubur dibela Nabi Muhammad SAW. Malaikat Munkar wa Nakir, lanjutkan saja perjalanannya. Dia nanya, oh enggak, sudah. Sudah diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai. Di mahsyar, sampai masuk surga, dibela sama Nabi. Nabi tinggal bilang SAW, itu ikut saya. Selesai. Rombongannya Rasulullah SAW. Coba kalau nggak dibela Nabi Muhammad SAW. Kamu masuk bandara, kalau nggak ada yang bela, ya antrinya panjang. Jadi kalau ada yang bela, panjang atau cepat? Cepat. Baru dibela oleh privilege punya kartu bisnis gitu aja ya. Dibela kartu bisnis, pintunya udah dibuat beda. Betul. Pintu masuk penumpang umum, pintu masuk penumpang bisnis. Beda kursi, beda pelayanan. Beda kursi, beda pelayanan. Itu baru dibeda oleh tiket. Ya dibela sama tiket. Bayangkan kalau kita dibela Nabi Muhammad SAW. Selesai semua urusan. Nggak ada yang nggak selesai. Nah, masalahnya ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Tahunya kalau dipraktekkan. Saya tahu dengan iman sebetulnya sudah cukup. Muslim dengan iman cukup. Maka kadang-kadang kan iman ini buat sebagian orang imannya belum cukup. Karena belum sampai tahap yakin. Orang kalau udah yakin tuh puncak iman. Jadi walaupun dipraktekkan, nggak dipraktekkan, dia percaya. Tapi ada orang-orang yang nunggu praktek dulu. Sampai ada hasil, baru percaya. Ya nggak apa-apa, praktekkan. Nanti kamu akan tahu hasilnya. Ajak anakmu sholawat, ajak pasangan hidupmu sholawat, ajak keluargamu semua sholawat, ajak pembantumu, karyawanmu sholawat. Praktekkan itu nggak usah lama-lama. 1 bulan istiqomah, lihat hasilnya. Perubahan apa yang terjadi? Coba dicatat. Oh, anak ini biasanya susah diberitahu. Kok sekarang setelah 1 bulan bersolawat hasilnya mudah diberitahu. Terus nanti hasilnya tak perlu diberitahu. Oh, yang ini tadinya pemalas. Setelah diajak solawat, sekarang jadi rajin. Berikutnya jadi giat yang luar biasa. Oh, yang ini tadi kalau datang orangnya marah-marah melulu. Sejak satu kantor baca solawat, itu yang marah-marah kok diganti, yang datang wajahnya ceria, menyenangkan. Oh, kita akan terkejut kaget. Begitu banyak perubahan yang terjadi setelah kita istiqomah, yang menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholawat itu bukan anjuran, tapi perintah langsung dari Allah Ta'ala, di mana Allah mewahyukan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim
wa barik alaih. Mari kita tutup dengan praktek. Kita sama-sama bersolawat. Mas Seto, dicek berapa menit? Iya. 1 jam 6 menit. Yakin? Ini betul 1 jam? Ibu-ibu, itu host atau asli? Saya nggak terasa ngomong 1 jam, saya baru berasa ngomong 5 menit, tapi jangan dilanjut. Udah kenyataannya kan 1 jam. Kenyataannya udah 1 jam. Kita ikuti kenyataan saja, jangan apa yang saya rasa urusan aku dan dia. Jadi prakteknya udah 1 jam lewat, ya udah cukup ya. Kita sekarang praktek sholawat 10 kali. Yang simple, bisa dibaca siapapun dan kapanpun ya. Yang menstruasi baca nggak apa-apa. Tadi saya bilang kalau punya hajat, ya yang serius gitu loh. Jangan sambil sholawat, tapi tekun betul-betul memang untuk sholawat ini untuk hajat saya. Beda dengan yang kita sambil nyetir, beda ya. Sambil di kantor, beda. Yang ini khusus. Memang ada yang khusus. Nah, kita baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Praktek. Nah, sama punya hajat apa di hati. Nanti lihat hasilnya. Ini modalnya sedikit, cuma 10, mintanya besar kan ya. Modalnya sedikit 10 kali, tapi mintanya besar. Saya mau minta apa enaknya? Yang murah-murah saja deh. Minta mobil deh. Entah dapatnya tahun berapa, minta dulu yang penting. Kan boleh kalau minta sama Allah Ta'ala mobil? Boleh nggak? Kan boleh, mau saya nggak minta sama kalian. Memintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku beri. Orang mau minta kan suruh sholawat dulu. Ya udah, saya mau minta mobil, sekarang sholawat dulu. Itu permintaan kecil. Permintaan besar apa? Minta bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, minta bisa bertemu Nabi Muhammad SAW. Minta diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ditutup aib-aib kita. Minta diterima amal soleh kita. Semua yang akhirat tadi. Dan minta sehat lahiriah maupun batiniah. Yang kecil minta mobil. Nah, yang gede-gede tadi itu. Yang sifatnya ukhrawi dan yang dunianya sehat wal afiat. Permintaan terbesar manusia untuk urusan dunia itu sehat wal afiat. Yang mahal, yang orang suka lupa itu. Semoga kabul semuanya. Amin. Mari bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah, kabul insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.